Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat perubahan yang dimaksudkan oleh setiap pemimpin dan juga para politikus, baik pun para entrepreneurs, usahawan, dan juga para mahasiswa dan mahasiswi yang ingin mengetahui dengan sebenarnya ialah matlamat warga yang miskin ini mau menjadi senang. Warga yang miskin ini mau mencapai matlamatnya seperti kemajuan di negara maju yang lain. Mereka pun mau berkeinginan seperti ini, tetapi mereka tidak berkemampuan untuk menyatakan kepada siapa harus mereka nyatakan hasrat mereka ingin menjadi sebuah warga yang maju, yang bertamadun seperti negara yang maju yang lain. Tetapi kita sekarang telah datang memberi pengertian yang sebenarnya. Perubahan itu adalah perubahan yang sebenarnya harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pemimpin yang berani tadi, yang mempunyai wawasan, yang punya matlamat hala tuju yang sebenarnya, yang menjaminkan kepada kemajuan ekonomi dan kemajuan warga dan sekaligus meningkat kualitas kehidupan warga Malaysia yang tercinta ini. Inilah perubahan yang kita maksudkan dengan agenda beliau, ataupun dengan agenda kenapa beliau menjadi pemimpin kita. Beliaulah yang terpilih, beliaulah telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pemimpin yang melakukan perubahan, untuk menjaminkan kemajuan dan meningkatkan kualitas kehidupan warga negara kita yang sekian ini harus diambil berat sebelum 5 perkara lagi yang sekarang saya telah dapat sebagai perbandingan tentu sekali tidak akan dapat kita selesaikan, kerana ini berpuncanya daripada masalah bebanan ekonomi dan kemiskinan. Pertama, masalah miskin memang telah lama sebelum mereka kita tidak bisa melakukan sebarang apa kebaikan ini, kecuali perubahan ini berlaku pada kita sendiri dan juga pemimpin yang menentukan bagaimana hala tuju kita. Masalah kemiskinan, masalah sosial, masalah jenayah, kriminal, dan juvana dan sebagainya, masalah-masalah yang boleh merosakkan akhlak bangsa dan negara. Masalah rasuah ini tidak bisa kita atasi dengan sebegitu mudah, walaupun dengan bagaimana kekuatan sistem pemerintah negara itu pun sekalipun tidak dapat menghapuskan semua permasalahan ini. Dan yang keempat, masalah perkawinan yang kini keempat ini telah berlaku menjadi budaya di mana-mana negara sekalipun. Alhamdulillah, masalah yang kelima ini di Malaysia kita belum lagi berlaku apa-apa masalah teroris. Masalah ini akan berlaku jika kesempitan ekonomi, masalah warga yang utamanya masalah kemiskinan ini, bebanan miskinnya ini tidak diatasi, maka ianya akan menjadi beban. Dan kelima-lima perkara ini tidak mampu, bukan hanya Malaysia, negara Amerika, negara Eropah, dan mana-mana negara pun tidak bisa melakukan segala apa usaha dengan sistem pemerintahan yang terbaik, sistem pertahanan yang baik, sistem kepolisian yang baik, sistem kerajaan yang baik pun sekali tidak mampu untuk mengatasi kelima perkara masalah ini. Tapi hanya dengan pemimpin yang berani, pemimpin yang hanya mempunyai wawasan yang jauh, yang berani melakukan perubahan yang drastik dan menjaminkan ada pertumbuhan ekonomi, kemasukan dana luar yang akan masuk ke negara kita buat investasi yang baik, dan menjaminkan ratusan bilion dolar Amerika yang masuk ke dalam negara Malaysia ini boleh menjaminkan mereka ini menjadi orang yang telah hilap dan silap ini melakukan perkara yang telah kurang baik untuk negara ini, akan kembali melihat meninjau peluang-peluang yang dijaminkan oleh pemerintah dan pemimpin ini. Mereka akan mengambil kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik dan orang yang
lebih bermakna untuk negara, kerana masalah yang membebankan mereka dengan kemiskinan ini, dengan ekonomi yang membebankan mereka ini, dengan kalau dibandingkan pendapatan per kapita kita 700 ringgit satu warga, maka inilah beban kemiskinan yang harus dirubah. Maka dengan ada jaminannya, ada pertumbuhan ekonomi ini, mereka berpeluang untuk bekerja, berpeluang untuk menjadi businessman, berpeluang untuk meningkatkan ekonomi, dan berpeluang untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Maka tidak ada lagi mereka terfikir kepada gejala negatif yang saya sebut 5 perkara keburukan. Tadi pada peringkat awal saya menyatakan ada 5 perkara yang baik untuk menjadi negara yang maju, 20 strategi untuk menjadi negara maju, dan 5 kunci untuk menjadi formula negara kejayaan. Tapi ini adalah kekunci yang sebenarnya masalah yang dihadapi negara sekarang yang tidak mungkin selesai. Bukan hanya negara Malaysia, pasti negara lain pun tidak mampu melakukannya sekiranya negara kita masih di dalam keadaan kemiskinan yang majoritinya. Maka kesimpulannya tadi saya telah nyatakan bahwa perubahan harus berlaku dan harus dilaksanakan oleh pemimpin yang berani, yang berwawasan, yang punyai satu perencanaan yang lebih konkret, yang lebih transparan, dengan menjanjikan dan menjaminkan keyakinan masyarakat luar dan warga ada peluang untuk kita melakukan perubahan yang menjaminkan kenaik tarafkan kehidupan, kualiti kehidupan warga kita. Ini jaminan pemimpin. Maka dengan ini saya membuat kesimpulan sekali lagi, mohon sekiranya dalam berbagai persoalan yang saudara-saudari yang ingin pertanyakan ataupun berkongsikan kepada saya, silakan rujuk kepada ataupun layarkan kepada layar blog saya, yaitu www.changesforhope.drazmi.com, ataupun diemailkan kepada saya cngtazmi@gmail.com. Sekaligus saya akan menjawab setiap pertanyaan dan persoalan daripada saudara-saudara sekalian berkaitan dengan teks buku saya ataupun dalam konteks pemahaman pembaharuan yang baik untuk kita supaya menjadi sebuah warga yang berguna dan bertanggung jawab kepada negara dan bangsa Malaysia yang tercinta ini. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan saya yang terlibat di dalam usaha untuk mendorong saya dalam menulis buku ini, yaitu Cikgu Bakri, saudara multimedia saya Samsul, dan juga Puan Kijan selaku pengarah dalam perusahaan kami, dan juga mana-mana sahabat-sahabat, rakan-rakan, keluarga yang saya tidak sebut nama mereka di dalam wawancara ini. Saya mengucapkan terima kasih di atas segala sokongan mereka, dan saya doakan kepada negara kita supaya menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020 ini menjadi kenyataan dalam usaha pemimpin negara kita menyatupadukan warga, dan dengan konsep satu Malaysia ini akan berjaya, dan dengan adanya penerimaan warga menerima satu dasar yang lebih keterbukaan, dan kita memahami matlamat konsep satu bangsa, satu negara ini boleh dilaksanakan jika semua warga bersiap sedia harus melakukan perubahan diri dalam konteks mau menjadi sebuah warga yang maju seperti negara maju yang lain. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.